tapi akhirnya sampai juga. Hari ini kita belajar mengenai jenis teknik sampling, ya. Nah, ini salah satu jenis pencarian, metode pencarian dari penelitian yang mau kita ambil, ya. Jadi kalau di dalam penelitian itu kan kita bisa menggunakan beberapa contoh, ya. Kita nggak bisa mungkin juga mengambil semua populasi yang ada. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai populasi dan sampel, metode perhitungan jumlah sampel, kemudian metode pemilihan sampel, dan juga kesimpulan. Ya. Nah, apa sih populasi sama sampel kan gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya ada populasi ya, ada orang dewasa, pria dewasa gitu ya, anak-anak, ya, anak gadis remaja dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai populasi. Jadi populasi itu bisa banyak orang ya, banyak pekerjaan ya, kemudian banyak juga rentang usia ya, banyak juga beda gender ya, mungkin beda suku, ras dan sebagainya gitu ya. Nah, dari populasi ini bisa dikatakan ya, atau bisa dideskripsikan sebagai sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu ya. Jadi ini tadi ya, dari gambar ini kita bisa merepresentasikan banyak hal ya. Apakah berdasarkan gender, berdasarkan usia, ya, berdasarkan lokasi, berdasarkan ras dan sebagainya, ini juga bisa ya. Berdasarkan kesukaan, berdasarkan hobi, berdasarkan pekerjaan, banyak hal. Nah, dari populasi ini ya, kita nggak mungkin dong kayak di Indonesia misalkan mau melihat ya, apakah rata-rata orang Indonesia ini memiliki gizi baik. Waduh, untuk melihat gizi baik itu dari Sabang sampai Merauke berapa banyak orang yang harus dianalisis ya, berapa banyak orang yang harus didekati. Biasanya kita akan mengambil sampel, oh di Sumatera misalkan ada beberapa provinsi, dari provinsi kita bagi-bagi lagi lokasinya. Dari beberapa lokasi nggak mungkin kita ambil semua ya. Nah, ini tadi yang akhirnya kita bisa mengambil sampel ya, yang bisa memenuhi kategori. Jadi, oh ini ada gambar seperti ini ya, misalkan perempuan dewasa, laki-laki dewasa, oh kita ambil dua-duanya. Yang penting semua populasi ini bisa terpenuhi ya. Yang biru terpenuhi satu, yang anak kecil terpenuhi dua. Ya, misalkan seperti itu. Jadi ini sampel. Sampel apa sih gitu ya? Jadi dia adalah kalau di dalam himpunan adalah subset ya, atau bagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Sama seperti gambar yang di atas ini, ya, kalau kalian lihat ya. Jadi di gambar ini semua populasi terwakili ya, karena yang ini gambar-gambar ikon-ikon yang ada di sini ini sudah terwakili. Walaupun mungkin gambar anak kecil yang wanita ini ya, ini ada dua gitu ya, tapi dia mewakili. Mungkin karena dia kalau ini kan pria dewasa, wanita dewasa, nih anak remaja misalkan gitu ya. Mungkin dianggapnya sudah mewakili satu suara. Tapi kalau anak kecil kan kita masih bingung ya, akhirnya kita pilih dua suara misalkan seperti itu. Tapi dianggapnya sebagai satu suara. Oke, nah populasi itu apa sih misalkan ya? Nah, kalau kita berada di universitas, populasinya seluruh mahasiswa aktif ya, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Nah, kemudian sampel ya. Jadi ada populasi besar ini, kemudian ada sampel. Jadi kita hanya mengambil sampel sebanyak 100. Kalau mahasiswa aktif UPN ini bisa berapa ya? 10.000 kali ya. Karena mahasiswa aktif FIK UPN Veteran, itu ada sekitar 1.000. Ya mungkin UPN bisa lebih banyak lagi. Ya, jadi yang diambil ini 100 mahasiswa aktif. Nah, berasal dari 5 fakultas di UPN Veteran Jakarta. Misalkan Fakultas Ilmu Komputer, maka akan diambil tadi ya ada 3 program studi. Nah, dari 3 program studi mungkin hanya dipilih berapa? Oh, 2 mungkin gitu ya, 2 mahasiswa. Akhirnya apa? Random juga. Ya. Atau misalkan populasi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
sampelnya 50 perguruan tinggi terbaik, ya. Jadi kalau populasi itu biasanya lebih besar ya, karena dia adalah sistemnya, kalau sampel itu adalah subsistemnya. Aku tahu seluruh penduduk yang memiliki hak pilih dalam pemilu tahun 2014. Nah, yang dibutuhkan apa? Hanya 100 penduduk yang memiliki hak pilih dalam pemilu tahun 2014, ya. Yang dipilih secara acak dari perwakilan 5 provinsi. Kemudian spesies burung yang hidup di wilayah Indonesia ini luas ya. Nah, dipilih 34 jenis. Seluruh negara, waduh, seluruh negara. Tapi yang sampel ini hanya 50 negara. Ya, jadi kebayang ya. Jadi misalkan kalau dalam satu kelas ada 40 mahasiswa, saya sampelnya misalkan mengambil mungkin hanya 10 ya, tapi itu juga secara acak atau apa gitu ya, karena ada beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, kapan menggunakan populasi? Ya, kita akan menggunakan populasi ketika menjadi sebuah keharusan. Ya, kemudian keseluruhan data populasi ini dapat diakses dengan mudah. Jumlah populasi tidak terlalu banyak. Ya, kalau ini permasalahan penelitian kalian ini memang membutuhkan populasi dan jumlahnya tidak terlalu banyak, bisa mengambil seluruh data. Ya, jadi misalkan ketua program studi ingin melakukan analisis tren nilai IPK lulusan selama 5 tahun terakhir. Nah, datanya ini data yang dimiliki oleh program studi. Nah, karena untuk melihat nilai IPK lulusan 5 tahun terakhir ya, maka akan dipilih seluruh populasi. Karena kalau populasi satu program studi mungkin ya kayak di informatika sekitar 400 ya, di sistem informasi juga hanya sekitar 450 lah. Tidak terlalu banyak ya, dan itu juga bisa digunakan menggunakan aplikasi. Karena sudah ada aplikasi ya, si akad kalian. Bayangkan kalau tidak ada si akad, pasti kita hanya mengambil sampling saja. Dari satu kelas diambil misalkan 10 mahasiswa. Tapi karena kita sudah punya sistem, si akad 450 mahasiswa itu cepat sekali mengambil datanya. Ya, dan bisa langsung dilihat kenaikan IPK lulusan 5 tahun terakhir. Atau mau cari IPK rata-rata mahasiswa ini bisa. Ya. Atau misalkan mau lihat status gizi anak PAUD. Waduh, anak PAUD paling satu kelas hanya atau dua kelas ya, kelas A, kelas B gitu ya. Itu paling hanya 20 siswa ya. Itu juga bisa cepat sekali diambil datanya. Oke, kalau populasi tadi ya menjadi sebuah keharusan, kemudian mudah diakses, jumlah populasi tidak terlalu banyak ya. Tapi mungkin kalau government, misalkan pemerintah Indonesia mau ngelihat misalkan rata-rata penghasilan, kalau pemerintah memang sistemnya sudah baik, ya mungkin cepat juga gitu loh. Tapi kalau masih nggak jelas sistemnya ya mau nggak mau akhirnya pakai sampel kan gitu. Nah, kemudian kapan menggunakan sampel? Ya, kalau populasi tadi sebuah keharusan, kemudian juga dia mau melihat datanya yang memang ingin dicari, mudah diakses sama tidak terlalu banyak. Nah, sampel ini bila Pak ukuran populasi sangat banyak, ya, kemudian berada di lokasi geografis yang sangat luas. Kemudian data populasinya sulit dikontak, terbatas dari sisi waktu, biaya, dan juga sumber daya. Ya. Oke, populasi sangat besar. Ya, jadi kalau kayak penelitian, ya, penelitian eksperimen itu juga biasanya hanya memilih beberapa sampel ya. Nggak semua orang akan diuji coba. Ya, kemudian bisa juga mau melihat ya pengaruh misalkan vaksin corona terhadap keberlanjutan penyebaran corona di dunia. Waduh, kalau di dunia ini kan sulit ya. Negara saja banyak sekali. Berarti harus apa gitu ya. Kita memilih aja misalnya dari negara Indonesia berapa persen, Malaysia, ya, kemudian negara di benua Amerika, Australia, ya, Afrika. Ini harus kita tentukan sampelnya. Kemudian sulit didapatkan, terbatas ya.
Jadi kalau memang kita effortnya banyak sekali ya untuk mengambil data penelitian, akhirnya kita hanya bisa menggunakan sampel. Misalkan ya, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan politik di kalangan pelajar dan mahasiswa di DKI Jakarta. Jumlah populasinya 1 juta. Ya. Kemudian peneliti dibatasi waktu dan biaya. Sehingga peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 500 pelajar atau mahasiswa. Kalian bayangkan ya, tadi sama. Kalau misalkan dia sudah menggunakan sistem dan sudah sistem dengan baik, mungkin banyaknya data ini nggak akan menjadi masalah. Ya sama seperti tadi ya, kenapa jumlah populasi mahasiswa informatika ini, ya jumlah populasi mahasiswa informatika ini kok bisa dijadikan, datanya itu bisa dijadikan semua sebagai data penelitian. Ya, bukan hanya diambil cuma sedikit aja dia 10%-nya, 50% atau 80%, tapi keseluruhan populasi yang ada itu dijadikan data penelitian. Ya, tapi kalau ini kita bayangkan ya. Oke, silakan Natasha. Kenapa Natasha? Natasha, kamu raise hand? Natasha. Oke, mungkin kepencet ya sama Natasha. Ya, jadi kalau di sini, di contoh kasus yang sampel, pandangan politik di kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, kalau kalian lihat ya, bagaimana pandangan politik di kalangan pelajar, populasinya 1 juta, bayangkan ya. Ya, ini belum ada sistemnya pasti, sehingga apa? Biasanya ketika kita melakukan penyebaran kuesioner, kita butuh apa? Apalagi nih ya, di DKI Jakarta, wah berarti Jakarta Barat ada 5 ya, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ya. Kita bayangkan ya, bagaimana caranya seorang peneliti ini bisa mengambil data di beberapa lokasi tersebut. Kalau dia tidak punya akses, ya. Tapi kalau dia punya akses, misalkan di beberapa sekolahan, dia punya akses dari guru-gurunya gitu ya, mungkin dia bisa menyebarkan ke guru-gurunya, ya. Tapi kalau tidak ya berarti tadi ya, dia butuh apa ya, butuh waktu yang cukup lama dan banyak juga ya untuk melakukan proses penelitian tersebut. Oke. Nah, kemudian di sini disampaikan ya, ada alasan penggunaan sampel. Ya. Jadi seringkali tidak memungkinkan bagi si peneliti itu ya untuk menggunakan keseluruhan populasi. Ya, karena datanya mungkin terlalu banyak, kemudian kesulitan dalam melakukan akses data. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan hak gitu ya, atau mendapatkan kemudahan untuk bisa mengambil data. Itu juga perlu diperhatikan dengan baik. Kemudian praktis, lebih mudah dan efisien untuk mengambil data sampel. Ya tadi ya, karena mungkin peneliti terbatas masalah waktu, masalah biaya. Sama ya, kayak kalian kenapa kuliah di UPN kok ada yang kos ya? Misalkan, daripada dia pulang pergi dari Sumatera ke Indonesia atau dari Kalimantan ke Indonesia, ke Pondok Labu gitu ya, berapa banyak waktu, uang, biaya yang harus dikeluarkan. Murah, lebih sedikit data, lebih hemat biaya. Kemudian ada kemudahan pengelolaan. Menyimpan dan menganalisis data yang tidak terlalu banyak, lebih mudah dan reliable. Ya, seperti itu. Karena balik lagi ya, kalau kalian belajar data mining ya, semakin banyak kita memiliki data latih, maka akan semakin banyak waktu yang kita butuhkan. Atau secara garis besar sama aja ya. Kalau misalkan dalam satu kelas itu isinya 100 mahasiswa, ya, kemudian ada pelatihan atau ujian, maka apa? Maka akan butuh waktu yang lebih lama. Ya, karena mungkin ada trouble dan lain sebagainya.
Oke, kemudian sampel yang baik itu seperti apa? Nah, mewakili sebanyak mungkin karakteristik dari populasi. Nah, sama seperti ini ya, mewakili sebanyak mungkin karakteristik dari populasi. Tadi ya, gambar ini kan bisa diklasifikasikan menjadi 4 ya. Orang wanita dewasa, laki-laki dewasa, wanita atau laki-laki remaja gitu ya, dan anak-anak. Makanya semua sampel ini terwakili ya. Oke, kemudian valid ya, bisa mengukur sesuatu yang harusnya bisa diukur ya. Akurat, tidak ada bias atau kekeliruan dalam penentuan populasi ya. Jadi jangan sampai kita mau apa namanya, melakukan penelitian misalkan terhadap pemanfaatan e-learning di masa pandemi COVID ya untuk mahasiswa. Nah, berarti harusnya apa? Kita mencari populasi mahasiswa. Ya, jangan sampai mahasiswa susah dicari nih, ya udah deh, yang penting yang deket aja nih, tetangganya masih SMA nggak apa-apa, yang SMP nggak apa-apa ya tadi. Ya, akhirnya ada kekeliruan ya dalam menentukan populasi. Kemudian seberapa dekat pemilihan sampel dengan karakteristik populasi ini masuk ke presisi. Artinya apa? Sama tadi ya, mengukur misalkan tadi ya pemanfaatan e-learning di masa pandemi dalam metode pembelajaran di kampus. Nah, tapi ada kampus yang memang nggak pakai e-learning gitu ya, dia kuliahnya tetap offline. Nah, itu dia berarti tidak sesuai dengan populasi yang mau diukur. Ini ada contoh kasus ya. Majalah Literati Digest ini berhasil memprediksi siapa yang terpilih menjadi Presiden Amerika berdasarkan polling responden dari buku telepon dan pemilik mobil. Waduh, keren juga nih ya. Oke, kemudian tahun 1920, 24, 28, dan 32 berhasil. Tahun 1936 gagal. Kenapa bisa begitu? Nah, karena yang di tahun 36 ini populasinya tidak terwakili oleh sampel. Ya. Karena balik lagi ya, mungkin di tahun 32 ini orang banyak masih menggunakan buku telepon misalkan gitu ya. Atau ternyata di tahun 36 buku teleponnya belum terupdate dengan baik. Mungkin kalau kalian nggak kebayang ya, kalau di zaman saya dulu gitu ya, masih kecil, itu ada buku telepon ya. Jadi di apa namanya, ada telepon apa namanya, telepon umum. Ya, ada telepon umum. Kemudian kita bisa telepon melalui telepon umum. Di telepon umum itu ada buku telepon yang tebelnya tebel banget. Ya, segini. Isinya misalkan yang sama sih sebenarnya kayak kita beli kartu telepon ya, disuruh menulis nama si yang punya nomor telepon. Ya kalau di situ misalkan nama orang tua kalian yang daftar itu akan keluar nama orang tua kalian. Jadi kalau mau nyari teman kita, nomor teleponnya berapa, kita ingat nama bapaknya siapa ya. Nah, masalahnya kalau nama bapaknya sama, Budi gitu ya, Budi Wirawan, satu lagi Budi Wirawan, wah itu bingung sendiri. Cuma kita tahu lokasinya, oh kalau Jakarta Selatan misalkan 77 1 atau 78 gitu ya, Jakarta Selatan. Kalau Depok misalnya 71 ya itu tadi, itu indahnya mencari nama teman, nomor telepon teman dari buku telepon, padahal tebel banget. Yang penting kita tahu nama bapaknya atau nama ibunya, ya, seperti itu. Kalau sekarang kan nggak ada ya buku telepon itu. Jadi telepon umum juga sudah tidak ada, buku telepon yang kuning yellow pages gitu juga sudah nggak ada gitu. Ya sekarang orang mobilitasnya menggunakan handphone. Jadi rata-rata mungkin rumah-rumah orang-orang muda zaman sekarang ya, orang modern zaman sekarang mungkin nggak punya nomor telepon rumah ya. Karena mereka mungkin lebih akan mudah menggunakan mobile phone. Ya, jadi kalau di telepon kita bisa naruh di mana-mana. Sedangkan kalau pakai telepon kabel kan tadi ya kita harus ada telepon, kita harus jalan ke situ, misalkan nyari orang tua kita, orang tuanya harus masuk ke dalam. Tapi kalau pakai handphone kan tinggal kitanya yang ngikutin aja, Pak ini ada telepon misalkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ukuran sampel ya.
Pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel ya, ada biaya, waktu, dan sumber daya tadi ya. Kalau biaya waktunya besar, sumber daya besar, ya mungkin kita bisa menggunakan semakin besar sampel ya. Kemudian homogenitas, ya ini juga akan menjadi pertimbangan ukuran sampel. Ya kalau orangnya sama, modelnya sama, ya tadi ya mungkin lebih gampang ya. Kemudian analisis deskriptif, korelasi, dan juga komparasinya. Kemudian banyak yang unsur ya, tergantung dari penelitian yang mau kita angkat. Kemudian confidence level yang diinginkan. Sama sebenarnya kayak kita misalkan lagi polling capres, siapakah presiden yang akan dipilih gitu ya. Masing-masing lembaga survei itu memiliki metode sendiri-sendiri ya. Jadi quick count itu kadang-kadang bisa mendekati berapa persen gitu ya benar. Ya, jadi mereka memiliki metode sendiri ya untuk menentukan sampel-sampel yang memang baik, yang memang bisa menghitung atau bisa menilai. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya dari grafik sini ya. Jadi kalau ukuran sampelnya kecil ya kesalahannya kecil, tapi ukuran sampel besar ya mungkin tadi ya kesalahannya bisa juga sorry terbalik ya. Kalau ukuran sampelnya kecil, ya kesalahan ini bisa besar. Ya kemarin ya, kayak kita membeli apa ya kemarin ya, misalkan membeli buah ya. Saya beli buah, pertama kali misalkan makan anggur asam. Kemudian kedua kalinya beli anggur warna hijau asam juga. Ya, kemudian beli anggur warna hitam asam juga. Di otak saya akhirnya berpikir semua anggur itu adalah asam. Ya. Tapi semakin banyak ukuran sampel ya, ukuran sampel apa namanya? Anggur misalkan ya. Saya beli anggur yang mahal gitu ya, no-sip ya. Oh, ternyata ini ada anggur yang manis. Pergi lagi ke suatu daerah, oh ternyata anggur ini manis gitu. Nah, jadi semakin besar ini kita akan mereduksi kesalahan yang mungkin muncul. Ya, seperti itu. Nah, jadi berapa sih jumlah ukuran sampel yang ideal kan gitu. Ya, dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel ini juga memerlukan perhatian ya khusus ya. Ada pedoman kasar yang dikemukakan oleh Roscoe ya, dalam skala 2000. Ya, jadi Roscoe ini mengatakan bahwa jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian, jadi minimal 30, ya maksimal adalah 500 ya, lebih kecil dari 500. Kemudian apabila sampel dibagi ke dalam beberapa kategori atau subsampel, jumlah sampel minimum adalah 30. Kemudian dalam penelitian multivariate, ya jadi banyak indikator multiple regression analysis, jumlah sampel harus beberapa kali, ya atau sekitar 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian ya. Kemudian untuk penelitian eksperimen, penelitian yang baik dapat dilakukan menggunakan sampel sekitar 10 sampai 20 ya untuk penelitian eksperimen yang sederhana. Nah, ini ada beberapa pendekatan ya. Misalkan contoh menggunakan Slovin. Ya, rumusnya adalah N sama dengan N besar dibagi 1 plus N E kuadrat. Ya, jadi N adalah jumlah sampel, N kecil sampelnya. Ya, N besar ini adalah jumlah populasi. Ini adalah tingkat toleransi error yang diinginkan. Ya, ini ada contoh perumusnya ya. Jadi populasinya 500, tingkat toleransinya 5%. Ya, berarti 500, 1 ditambah 500 dikali 0,05 kuadrat. Ya, jadi sekitar 222 ya sampel. Atau menurut Crazy dan Morgan. Ya, jadi X kuadrat NP dikali 1 min P D kuadrat N min 1 ditambah X kuadrat P 1 min P ya. N kecil ini aja jumlah sampel. X kuadrat ini adalah table chi-square. Ya, kemudian ini adalah jumlah populasi. Ya, P ini proporsi populasi dan D ini adalah tingkat akurasi. Ya. Jadi ini sama ya, jumlah sampel populasinya 500 ya. Jadi dia akan melihat ke dalam
tabel chi-square. Kemudian Isaac dan Michael ya, ini membuat pendekatan menggunakan rumus ini ya. Jumlah sampel alfa kuadrat nilai chi-square untuk derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Ya, untuk derajat kebebasan 1 dan tingkat kesalahan 1%, ya ini adalah 6,63%. Ya, E5% ini 3,841, E 10% 2,706. Ya, ada jumlah populasi, proporsi populasi dan juga tingkat akurasi. Ya, ini juga nanti bisa ditentukan oleh peneliti ya, mana yang memungkinkan ya untuk menentukan jumlah sampel. Nah, kemudian ada metode pemilihan sampel ya atau sampling method ya. Bisa menggunakan probability sampling ataupun non probability sampling. Ya, nah apa sih gitu ya macam-macamnya. Nah, kalau probability sampling, semua unsur yang di populasi ini memiliki kesempatan ya atau punya peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai sebuah sampel ya untuk di probability sampling. Nah, jika peneliti ingin hasil penelitian bisa dijadikan ukuran untuk estimasi populasi ya atau istilahnya melakukan generalisasi. Ya. Kemudian jumlah dan data populasi dapat diketahui dengan pasti. Ada juga yang sifatnya non probability sampling. Artinya apa? Setiap unsur yang ada dalam populasi ini nggak punya kesempatan yang sama, ya, atau nggak ada peluang bagi dia tuh memiliki kesempatan. Ya, ini kalau peneliti misalkan nggak mau melakukan generalisasi atau jumlah data atau populasi tidak dapat diketahui dengan pasti. Ya, biasanya dia akan pakai non probability sampling. Ya, secara acak. Nah, kita lihat ya. Jadi metode sampling itu bisa pakai probabilitas ataupun tanpa menggunakan probabilitas. Ya, tanpa probabilitas ini bisa pakai convenience sampling, voluntary, purposive, sama snowball. Ya, yang menggunakan peluang ini adalah simple, random, sampling, systematic sampling, stratified, dan juga cluster sampling. Oke, kemudian kerangka sampling ya. Ini daftar berisi setiap unsur atau individu dalam populasi ya. Contohnya populasi dosen tetap UPN Veteran Jakarta. Ya, kerangka samplingnya misalkan daftar dosen tetap. Ya, berisi NIP, nama, email, jenis kelamin, prodi, fakultas, dan seterusnya. Kemudian setiap unsur atau individu atau record dalam kerangka sampling ini ada nomor urut ya. Diberikan nomor urut atau identitas. Sehingga memudahkan dalam memilih sampling. Ya, populasinya seluruh dosen. Yang kita mau pilih apa nih? Oh, kita tulis dulu nih kerangka samplingnya nih. Daftarnya ya. Misalkan dari semua fakultas ada 1000 dosen. Nah, kita butuh apa nih? Nama, email, jenis kelamin sehingga kita bisa melakukan pengurutan. Ya. Oke ya, kita lihat ya. Ada yang namanya simple random sampling. Nah, simple ini setiap elemen diperhitungkan dan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ya. Nah, digunakan jika unsur dalam populasi dianggap sama atau homogen. Perbedaan yang ada dalam setiap unsur populasi tidak dianggap penting. Ya, dan jumlahnya juga tidak begitu banyak. Ya, jadi bisa pakai random number generator atau pakai undian, ya atau pakai kalkulator. Ya, ini adalah simple random sampling yang paling mudah ya. Seperti itu. Kemudian ada juga menggunakan, oh ya ini masih simple random ya. Misalkan populasi penelitian 1000 mahasiswa aktif menggunakan simple random sampling memilih 100 sampel penelitian. Ya, kemudian peneliti menyimpan data mahasiswa pada sebuah database dan mengambil 100 data secara acak. Nah, kalau sudah menggunakan database mungkin gampang ya, tinggal dibuatkan query MySQL. Jadi dia akan menselect ya semua data yang ada dari tabel, kemudian akan dirandom sampai dengan jumlahnya 100 data.
Nah, ini pakai ini ya, kalkulator yang ada ataupun di komputer ya. Sehingga nanti dia akan memberikan daftar 100 nama apa nih? Peneliti ya, nama mahasiswa. Ya, dia akan memberikan informasi 100 nama mahasiswa. Enak kalau sudah ada. Kalau enggak ya berarti kita urutkan ya. Seperti itu tuh kita pilih aja secara acak biasa. Ya, sesuai kamu gitu ya. Misalkan sampai dengan 100 mahasiswa. Mahasiswanya dijajarin, kita tinggal hanya memilih yang mana yang mau kita pilih. Tapi kalau sudah pakai apa namanya sistem, pakai database, ini berarti sudah diacak sama komputernya ya, seperti itu. Kemudian ada systematic sampling. Nah, systematic sampling ini setiap elemen ke N dari populasi dipilih, mulai dari anggota tertentu dalam kerangka populasi. Ya, misalkan daftar 1000 mahasiswa aktif UPN diurutkan. Jika ingin diambil 100 sampel, maka dari 10 data pertama pilih secara acak. Ya, misalkan diperoleh angka 7. Ya, dari angka 7 tersebut, kemudian dipilih berdasarkan interval 10. Ya, jadi kita memiliki metode sendiri ya. Dari 10 mahasiswa, gitu ya, diambil data pertama diperoleh angka 7. Kemudian 10 kedua diperoleh kelipatannya aja. Ya, jadi kalau ini kan kelipatan 7 ya berarti ya. 7, 17, 27, 37, 47. Ya, misalkan seperti itu. Atau mau dari 5 mahasiswa diambil 1, 5 mahasiswa diambil 1 gitu ya di tengah-tengah. Ya, terserah ya. Jadi ini kita yang menentukan ya modelnya. Mudah dilakukan bila kerangka populasinya tersedia. Dimungkinkan terjadinya bias sistematik. Ya, jadi ya itu tadi ya karena ini tergantung dari si peneliti ya menentukan metode sistematiknya seperti apa. Nah, ada kemungkinan dari 100 data sampel mahasiswa terpilih berasal dari fakultas yang sama, sehingga karakteristik populasi tidak terwakili dengan baik. Ya. Nah, apabila tidak berhasil, ini kita bisa melakukan apa? Resampling kembali. Ya, tapi menggunakan stratified ya, berjangka ya atau berjarak. Nah, populasi dibagi menjadi kelompok atau strata tertentu, misalkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, fakultas, dan lain-lain. Kemudian dilakukan proses sampling di setiap kelompok secara proporsional atau tidak proporsional. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat ya di dalam stratified sampling, ya ini menjadi strata-strata ya atau kelompok-kelompok. Ya, jadi kelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan seterusnya. Nah, teknik ini jika unsur populasi bersifat heterogen. Ya, dan juga dia si peneliti ini mau mengambil perbedaan makna ya di dalam penelitiannya. Ya, jadi kalau dia heterogen ini kita bisa menggunakan stratified ya. Dan memang si peneliti mau mengambil beberapa sifat-sifat ya yang ada di stratified. Kelebihannya ini bisa mewakili ke setiap kelompok ya atau strata. Kemudian kekurangannya mungkin ya itu tadi ya karena banyak yang harus diambil sehingga memiliki waktu yang lebih lama ya, lebih lama prosesnya. Nah, ini misalkan contohnya ya, peneliti mengambil 100 sampel dari 1000 mahasiswa aktif. Namun dengan jaminan keterwakilan sampel dari masing-masing fakultas, ya.
Oke ya, misalkan ya dari FTI 500 ya, dari FEB 200, Vkom 150, FISIP 100, FT 50 ya. Ini persentase yang kita ambil ya. Jadi ada 50, 20, jadi dia mengambil sekitar 10% ya. Kita mengambil 10% dari seluruh jumlah ya mahasiswa aktif. Ya, sehingga kita mendapatkan ukuran sampel seperti ini. Ya. Jumlah sampel 50% dikali 100 sampel sama dengan adalah 50 sampel. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga cluster sampling. Ya, kalau cluster ini berarti dibagi-bagi ya, berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Ya, kemudian dilakukan memilih cluster secara acak. Ya, jadi dalam cluster geografis, biaya pengumpulan datanya lebih rendah. Ya, kelemahan kurang dapat diandalkan dan kurang efisien, karena sub-sub dari kelompok lebih cenderung homogen daripada heterogen, karena kita sudah langsung membagi berdasarkan klaster-klaster ya. Misalkan mahasiswa IPK-nya 3, mahasiswa IPK-nya 2,75 sampai 3, mahasiswa IPK-nya 2,5 sampai 2,75 gitu. Akhirnya tadi ya di tengah-tengah itu banyak homogenitas yang ditemukan. Ya. Kemudian ada sampel menggunakan convenience sampling. Ya, nah, kalau convenience ini ya tadi ya berdasarkan kedekatan. Jadi misalkan peneliti mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring ya. Kemudian peneliti ini kebetulan mengajar 5 kelas. Nyari mudahnya aja sih, nyari gampangnya ya. Jadi ya itu tadi penelitinya mengambil 5 sampel dari kelas yang diajarnya. Kelebihannya mudah dan cepat, kelemahannya belum tentu sampel ini mewakili ya dari masalah yang kita temukan. Ya, ataupun merepresentasikan dari populasinya. Ya, karena tadi ya, si peneliti itu merasa confidence dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia nggak mau lagi nyari-nyari orang yang lain ya, atau yang baru. Kemudian voluntary response sampling ya. Jadi kalau voluntary ini berdasarkan kesediaan. Ayo siapa yang mau ngisi responden gitu. Kemudian ada orang yang mau ngisi. Ya. Jadi mau mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Jadi membuat formulir, mengirim ke seluruh mahasiswa serta diisi secara sukarela. Responden mengisi secara sukarela sehingga validitasnya lebih terjamin. Cuma tidak dapat digeneralisasi karena tadi ya kesediaan, jadi mungkin yang kita mau ambil sebenarnya tentang A, tapi karena yang volunteernya itu lebih banyak tentang B sehingga nggak fokus di A. Makanya tadi ya tidak dapat digeneralisasi. Kemudian ada purposive sampling. Nah, kalau purposive ini dipilih berdasarkan penilaian peneliti ya sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, purposive ya ini dipilih jika jumlah populasinya sedikit. Jadi peneliti ingin mengetahui persepsi sekolah terhadap penerapan kurikulum K13. Nah, tapi dia hanya melakukan wawancara terhadap kepala sekolah saja. Karena dianggap sudah dapat mewakili sekolah. Ya, padahal banyak unsur ya. Ada guru, ada anak didik, kan gitu. Kelebihan lebih cepat dan detail dalam pengambilan data. Tapi hasil penelitian bergantung kepada kemampuan dari si peneliti ya untuk melakukan observasi, wawancara, kedalaman apa yang mau dia tanyakan ya atau yang dia cari. Nah, ada juga snowball sampling. Nah, peneliti tidak mengetahui dengan pasti jumlah populasi, hanya mengetahui apa beberapa individu saja, sehingga meminta tolong kepada individu untuk mendapatkan sampel lainnya. Waduh. Ya, jadi dia mau melakukan survei terhadap anak jalanan Jakarta. Jadi dia cuma memberikan instrumen ke beberapa anak jalanan. Nanti anak jalanan sudah dia temukan, dia akan kasih ya kuesionernya. Dan disebut sebagai efek snowball. Ya, jadi kayak kita main permainan games ya, kita tembak satu orang, maka orang lain itu bisa langsung kita tangkap misalkan seperti itu. Kelebihan peneliti hanya cukup memberikan instrumen ke beberapa orang saja. Kelemahan tidak ada kepastian terkait kecepatan perolehan data ya. Bisa lama, bisa juga cepat. Nah, di sini ada ya, seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan populasi mahasiswa aktif UPN Veteran Jakarta. Ya.
Jumlah mahasiswa aktif ada 11.500, hitung jumlah sampel menggunakan metode ya. Rumus atau tabel Krejci-Morgan, rumus Lovin atau Isaac Michael ya. Ini tadi di atas sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, ada seorang peneliti mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi mahasiswa di PTS yang berada di DKI Jakarta. Peneliti berhasil mendapatkan data rincian PTS beserta jumlah data mahasiswanya. Namun peneliti tidak berhasil memperoleh data pribadi mahasiswa. Oke, dengan besarnya jumlah populasi, maka peneliti ingin melakukan sampling. Metode apa yang paling tepat? Mengapa? Ya. Jadi kalian lihat ya, peneliti mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi mahasiswa di PTS yang ada di Jakarta. Ya, kemudian dia dapat data rincian PTS beserta jumlah data mahasiswanya. Nah, namun peneliti tidak berhasil memperoleh data pribadi mahasiswa. Ya, kalau nggak menggunakan data pribadi, harus menggunakan apa tadi di atas sudah di ya. Ya, jadi metode apa yang paling tepat kalau dia tidak berhasil menggunakan atau mendapatkan data yang diperoleh. Dalam skripsinya, Budi berhasil mengembangkan SPK ya untuk memilih karyawan terbaik. Budi ingin mengukur kualitas SPK yang dihasilkan berdasarkan persepsi pengguna. Ya, jadi menurut Anda metode pemilihan responden apa yang paling tepat? Ya. Jadi dia memilih karyawan terbaik di perusahaan XYZ. Nah, ini udah jelas nih perusahaannya. Oke ya, jadi kalau di sini kita bisa lihat ya kesimpulannya populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik yang bisa dijadikan sebagai sebuah objek penelitian. Ya. Kemudian ada yang namanya sampel, ya. Nah, kalau sampel ini adalah ya subset dari penelitian yang akan kita kerjakan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat ya, dalam penelitian ini mau tidak mau ya, apalagi kalau kalian mengambil metode kuantitatif, ini kita pasti bermain dengan menyebar kuesioner, menyebar formulir, ya, yang memang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan hasil dari sampel penelitian yang kita ambil. Ya, bagaimana caranya tadi ya? Ini beberapa pendekatan bisa kita gunakan ya untuk membantu mempermudah peneliti di dalam mendapatkan data yang diinginkan. Ya, kemudian ada beberapa pendekatan untuk melakukan perhitungan jumlah sampel ya. Ada Krejci-Morgan, Lovin, Isaac Michael gitu ya. Ini tadi ada beberapa pendekatan untuk bisa kita menghitung berapa banyak jumlah sampel. Ya, ini juga diserahkan kepada peneliti ya mau menggunakan yang mana. Cuma biasanya kalau peneliti itu kadang-kadang mau nyari gampangnya udah deh berdasarkan rumus yang tadi ya minimal 30 aja deh. Ya. Kemudian metode pemilihan sampling ini bisa berdasarkan probability sampling, ya bisa menggunakan simple random, ya systematic, stratified maupun cluster. Dan juga ada yang tidak berbasis peluang ya, bisa berdasarkan kedekatan gitu ya, convenience, ada yang voluntary ya, siapa yang mau gitu ya, kerelaannya dia, ada yang berdasarkan kebutuhan atau menggunakan efek snowball. Ya, cukup satu orang aja tapi nanti dia yang akan menyebar kuesioner ke orang yang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa hal ya yang bisa kalian pahami atau kalian pelajari ya ketika kalian nanti mau memulai melakukan penelitian. Kalau memang berbasis kuantitatif, ya. Karena tadi ya, dari populasi ini terkadang memang agak sulit ya menentukan sampel yang sesuai sehingga hasil penelitian ini bisa lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang kalau serampangan, oh yang paling gampang aja lah ini nih. Ternyata yang paling gampang ini anak-anak aja nih. Anak-anak ini yang jadikan sampel. Akhirnya apa? Hasilnya banyak biasnya. Nggak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Atau ini, ya udah deh. Ini aja nih yang memang sudah matang ya.
orang dewasa ini loh, orang wanita dewasa dengan pria dewasa ini nanti akan menjadi sampel kita. Akhirnya tidak mewakili semua urutan populasi. Ya hasilnya juga banyak bias. Atau anak muda ini aja deh gitu ya. Yang gampang kita tanya nih. Terus kooperatif, sudah bisa nulis, sudah pandai berkomunikasi. Kalau yang dewasa-dewasa ini kadang-kadang apa pria dewasa, laki-laki dewasa ini sudah bekerja sulit ditemuin gitu ya. Akhirnya pakailah yang anak-anak remaja ini. Itu tadi hasilnya juga tidak mewakili ya. Jadi harus diperhatikan memang dengan baik ya mengenai penentuan sampel ya juga melihat populasi. Kalau populasinya sudah jelas mungkin lebih lebih mudah ya. Sama kayak misalkan tadi ya IPK lulusan mahasiswa IF nih 5 tahun terakhir. Ini kan semuanya ya kita ambil. Tapi kalau untuk misalkan pekerjaan mahasiswa ini kadang-kadang memang mahasiswa ketika lulus dimintain informasi atau data ini agak sulit ya. Sehingga kenapa? Kita menggunakan sampel 10% aja udah lumayan tuh. Ya, kadang-kadang udah kerja, aduh males ngisi kuesioner gitu. Padahal kuesioner sangat membantu sekali ya untuk perbaikan yang berkelanjutan dari program studi itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ya, jadi kalau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat membantu sekali. Ya, ketika kita punya data, ya, seperti yang ada di ini ya, misalkan tadi, dia punya data dan sudah punya database, sehingga apa? Proses pengambilan sampling ini akan menjadi lebih mudah. Tinggal keluar namanya. Oh, ini sampel yang akan dijadikan apa namanya? Responden kita. Sama kayak KPK tuh. KPK itu mau melihat kenyamanan orang, misalkan melihat juga ya apakah orang mudah untuk memberikan informasi apabila ada tindak pidana korupsi misalkan. Dia kan melempar kuesioner acak tapinya. Ya, saya nggak tahu ya mereka pakai metode tertentu gitu ya, perhitungan dan lain sebagainya atau memang asal kirim. Ya kemarin kita sudah belajar ya semakin terkadang orang malas mengisi kuesioner sehingga apa? Kita misalkan butuh 100, maka kita akan melempar kuesioner ini sebanyak 200 supaya kekurangan jumlah responden ini bisa teratasi dengan baik ya. Jangan kita butuhnya 100 kita lempar ke 100. Kadang-kadang apa? Ada bias orang nggak ngisi. Ternyata yang kita butuhkan atau kembalinya cuma 70. Ya, mau nggak mau akhirnya apa? Kita melempar kuesioner kembali sehingga jumlah kuesioner ini bisa terpenuhi. Ya, seperti itu. Atau sama ya, kayak misalkan, oh kayak saya kemarin ke Bogor ya. Udah lama banget saya nggak ke Bogor ya, hampir berapa puluh tahun ya, 2008. Ya sekitar 13, berapa puluh tahun lah ya, lama sekali tuh. Dulu itu kan dari Bogor ke Depok itu ya jalan lurus ya. Lagi saya kuliah itu naik Depok Bogor. Cuma lurus saja. Ternyata pas pulang saya berdiri lama gitu ya, karena saya kemarin naik angkot gitu kan. Untuk kalau ke Bogor itu capek ya bawa mobil karena macet. Ternyata berdiri ternyata memang nggak ada mobil. Saya tanya sama orang ya, Mbak di sini lewat nggak sih angkot Bogor gitu ya katanya. Lewat kok Bu, saya lama sekali. Akhirnya karena sudah lama akhirnya saya naik angkot yang lain alternatif ya angkot kecil. Nah ya sama supir nggak ada Bu itu nggak ada mobil Degor dari situ. Nah itu tadi kesalahan ya. Jadi ketika kita bertanya ke orang, jangan hanya bertanya sama satu orang saja. Saya selalu lupa ya, padahal saya selalu mengajarkan. Cuma karena meyakinkan sekali orang itu jawab ya. Jadi cobalah kita bertanya sama 3 orang. Ya, jadi kalau duanya membingungkan, satu masih ada. Kalau kalian masih bingung lagi, tanya lagi ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Cuma kemarin saya yakin banget karena dia jawabnya yakin ada Bu gitu. Dan saya juga yakin jawaban dia benar. Tadi, jadi kadang-kadang ketika kita membuat sampel gitu ya, kan kita bertanya orang sama orang itu sebenarnya sampel ya. Atau pernah juga saya menjadi responden malahan. Ada orang bertanya sama saya, Bu, dia nanya apa ya? DTC
sama apa sih ya, itu yang Depok Town Center, sama yang tempat di Depok itu loh, yang apa, yang ada pemerintahan Pemda Depok itu di mana ya lokasinya, saya lupa deh, itulah ya DTC sama. Cuma saya berpikirnya ke situ, jadi saya arahin ke sana, tapi sebenarnya tujuannya salah misalkan gitu ya. Dia misalkan mau ke UPN Pondok Labu, tapi saya ngasih taunya ke UPN Limo, kan berarti sebenarnya beda jalur ya. Pas saya jalan, saya baru mikir, ya Allah tadi kok saya salah salah ngasih informasi nih sama orang ini gitu ya. Dia mau ke DTC, saya ngasih taunya ke ITC misalkan gitu. Nah itu tadi itu kadang-kadang responden itu bisa salah ya, salah tangkap, ataupun dia salah menginterpretasikan dari pertanyaan si peneliti misalkan seperti itu. Jadi bisa juga sih si responden ini harus bertanya lagi, maksudnya apa ya? Karena tadi ya, apa yang ditanyakan oleh peneliti ini susah ditangkap ya, atau ada bias ya, ada interpretasi yang salah di pihak responden. Ya, jadi harus berhati-hati juga ya, atau beberapa kali dilakukan pertanyaan ya untuk memastikan. Makanya ada yang namanya validitas dan verifikasi ya, kemarin kita sudah belajar bahwa untuk membuat indikator pertanyaan ini harus melalui validasi dan verifikasi. Jadi kita bisa membuat pertanyaannya sebenarnya hampir sama, hanya untuk memastikan jawaban dari si responden. Kalau jawabannya sama, berarti kita bisa mengatakan bahwa ini sudah bisa diukur dengan baik. Artinya tidak ada perubahan ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya kok jawabannya beda, nah ini tadi berarti alat ukurnya ini masih salah. 1+1 ya harusnya 2. Kalau kalian nanya lagi, 1+3, 4 misalkan. Kalau 3+1, 3 misalkan. Itu berarti salah. Ya, misalkan seperti itu. Harusnya 3+1 tetap 4 misalkan. Nah, berarti harus ada item butir pertanyaan yang memang dilakukan proses verifikasi kembali. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah masalah juga ya ketika kita melakukan penelitian. Jadi banyak hal lah ya. Terkadang memang populasi yang masih tidak jelas ya, tapi kalau sudah jelas itu sudah lebih baik ya. Kemudian sampel juga dari responden yang mungkin tidak welcome, dia nggak mau mengisi kuesioner, itu juga akan menjadi sebuah tantangan. Atau responden yang kita inginkan ini nggak sesuai ya, karena keterbatasan orang ini tidak bisa diakses misalkan karena sibuk dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa membuat gitu ya penelitian ini bisa berjalan lebih lama.